Ya, kita mulai saja. Selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat dicukupkan. Oke, hari ini kita akan belajar yang namanya integral dekomposisi ya. Jadi integral dekomposisi itu adalah integral dengan memanfaatkan yang namanya perhitungan dekomposisi. Jadi integral dekomposisi ini sangat berguna banget dalam perhitungan integral yang kelihatannya rumit, ternyata sederhana. Kenapa bisa dibilang rumit ternyata sederhana? Karena ada yang namanya dekomposisi. Jadi dekomposisi itu ceritanya seperti ini. Silakan nanti dilihat presentasi saya. Nah, ini ceritanya dekomposisi. Awalnya nih, kita punya penjumlahan pecahan. Nah, ini adalah pecahan-pecahan sederhana yang 3 per X plus 1 plus 2 per X min 2, ini adalah pecahan sederhana. Masing-masingnya ini adalah pecahan sederhana, tidak rumit, dia cuma per X pangkat 1. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan nih, dengan perhitungan yang seperti ini, kita peroleh 5X min 4 per X kuadrat min X min 2. Nah, ini bukan pecahan parsial lagi atau pecahan sederhana, ini sudah pecahan yang lebih rumitnya lagi. Nah, dari penjumlahan pecahan-pecahan ini, kita memperoleh pecahan baru. Nah, bagaimana kita memperoleh pecahan baru ini kembali ke pecahan sederhananya? Nah, inilah yang kita menamakan dengan dekomposisi pecahan parsial. Cara seperti ini kita akan peroleh yang namanya pecahan parsial atau pecahan komposisinya, penyusunnya. Nah, ternyata 5x min 4, x kuadrat min x min 2, kita kalau dekomposisi lagi kembali ke bentuk asalnya yaitu 3 per x plus 1 plus 2x min 2. Oke, kita langsung saja ke caranya. Nah, ini namanya pecahan dekomposisi untuk fungsi linear tunggal. Kenapa bisa dibilang fungsi linear tunggal? Karena di sini cuma X pangkat 1 nanti. Pecahan sederhananya berbentuk X pangkat 1. Kenapa bisa X pangkat 1? Nah, kita tahunya dari mana? Padahal di soal X pangkat 2 ya. Nah, kita tahunya dari faktorisasi. Nah, sebelum kalian ngerjain soal-soal seperti ini, kalian harus, oh kecil banget ya, sorry. Oke, memang kecil banget ya. Ini ikuti suara saya aja. Ini bahasnya yang di mana? Ini sekarang kita bahasnya yang di kiri sini ya. Nah, kita lihat dulu penjumlahan pecahannya hasilnya seperti ini. Kemudian nanti kita dekomposisi hasilnya kembali ke bentuk pecahan sederhananya yang di sini, yang di tengah. Nah, jadi langkah pertama untuk dekomposisi, ini misalnya kita sudah punya penjumlahan pecahannya, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita dekomposisi lagi. Dekomposisi itu nama lainnya uraikan lagi. Kita uraikan lagi dari hasil penjumlahannya menjadi pecahan lebih sederhananya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan yang namanya dekomposisi untuk fungsi linear. Nah, fungsi linear ini kenapa namanya linear? Karena dia berupa persamaan garis lurus atau X-nya pangkat 1. Nah, ini X-nya pangkat 1 dia bawahnya. X-nya pangkat 1. Lah kok bisa padahal awalnya X pangkat 2? Nah, ini kita dapatkan dari faktorisasi. Nah, seperti biasa kalian sudah belajar bagaimana cara memfaktorkan. Kalau X kuadrat min X min 2, itu nanti kalau difaktorkan menjadi X plus 1 dikali X min 2. Nah, tiap-tiap perkalian ini kita akan sendirikan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dan tiap-tiap yang pecahannya ini, kita jadikan penyebut. Karena dia berada di bawah, jadi dia penyebut. Nah, X kuadrat min X min 2, ini sebenarnya X plus 1, kita sendirikan, jadi penyebut sendiri. X min 2 kita sendirikan, jadi penyebut sendiri. Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Untuk pembilangnya untuk masing-masing seperti X plus 1, pembilangnya A, untuk X min 2, pembilangnya B, ini ceritanya kita misalkan nih. Kenapa kita misalkannya hanya A dan B? Karena kita tahu bahwa A dan B ini nanti berupa konstanta. Ingat, konstanta itu artinya tidak ada X-nya, makanya kita misalkan cuma A dan B. Apakah nanti bisa aja ada koefisiennya? Bisa. Tapi bentuknya tidak sederhana, maksudnya dia tidak faktor linear yang tunggal, tapi dia berganda. Artinya X-nya bukan pangkat 1, tapi X-nya pangkat 2. Oke ya, ini masih X-nya pangkat 1, bentuknya masih simple, jadi kita pembilangnya cuma konstanta biasa. Nah, untuk tiap-tiap pecahannya kita misalkan konstanta sendiri. Misalnya, kita punya X kuadrat min X min 2, yang kita faktorkan menjadi X plus 1 dan X min 2, dan kita pisahkan jadi masing-masing penyebut. Nah, tiap-tiap pembilangnya kita misalkan konstanta A dan
B. Sudah. Kemudian, nah setelah itu kita akan samakan penyebutnya seperti perkalian penjumlahan pecahan biasa ya. Perkalian silang maksud saya, perkalian silang penjumlahan biasa. Nah, ini kita jumlahkan bagaimana cara penjumlahan pecahannya. Pertama, pastinya kita kalikan silang dulu ya. Yang atas kiri, paling atas kiri, kita kalikan dengan paling bawah kanan. Nah, kita kalikan silang seperti ini. Maka nanti diperoleh persamaan seperti ini yang di bawah. Nah, kemudian karena penyebutnya sudah sama, kita jadikan satu. Seperti pecahannya, penjumlahan pecahan biasa, sudah dijadikan satu, kemudian kita dapatkan ternyata penyebutnya yang di ruas kiri sama dengan penyebutnya di ruas kanan. Kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa simpulkan ternyata bagian pembilangnya itu pasti memiliki hasil yang sama. Makanya kita bisa simpulkan seperti ini. 5x min 4 sama dengan A kali x min 2 plus B kali x plus 1. Nah, atau lebih simpelnya nih, buat yang nggak ngerti maksud saya, ini tinggal dicoret aja. Nah, itu paling simpelnya ya. Nah, maka kita peroleh 5x min 4 sama dengan A kali x min 2 plus B kali x plus 1. Nah, setelah kita dapat persamaan seperti ini, nah ini yang penting ya dari dekomposisi, kita harus dapat persamaan seperti ini. Pembilangnya sama dengan pembilang yang sudah dikali-kalikan seperti ini. Nah, jadi pembilang yang di ruas kiri itu harus sama dengan pembilang di ruas kanan, dan penyebutnya sudah dicoret. Nah, kita harus dapat persamaan seperti ini. Nah, setelah dapat persamaan seperti ini, kita akan misalkan tiap-tiap X-nya untuk mendapat nilai-nilai masing-masing dari konstanta yang kita perlukan. Nah, di sini ada konstanta A dan B yang kita belum tahu nilainya, maka kita perlu memisalkan X-nya agar kita mendapatkan nilai A dan B. Nah, bagaimana cara memisalkan X yang paling gampang? Maksudnya kita tahu nih, X-nya ini pakai ini pasti. Nah, supaya cepat menentukannya, kita gunakan X-nya itu nanti hasilnya sama dengan 0. Maksudnya seperti apa? Nah, kita misalkan punyanya A, ini adalah A kali X min 2, kita usahakan A kali 0, atau X min 2 ini hasilnya sama dengan 0. Nah, sudah jelas, pasti kalian tahu kalau bagaimana caranya supaya X min 2 ini sama dengan 0, berarti kita substitusikan X-nya sama dengan 2 ya. Kalau yang bagi kurang ngerti, kita tinggal sama dengankan saja. Mohon maaf ya, yang terlalu gede, jadi saya kecil lagi. Nah, tinggal kita sama dengankan saja X min 2 itu sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Nah, 2 ini kita substitusikan agar nilai A-nya menjadi 0. Nah, kita substitusikan 2 dikurang 2 plus B kali 2 plus 1. Dan jangan lupa di ruas kirinya juga X-nya diganti 2. Jadi semua X ini kita ganti 2 agar A-nya menjadi 0. Nah, kemudian karena A-nya 0, maka pastinya kita bisa dapatkan nilai dari B. Nah, jadi kalau salah satu konstanta sudah hilang, pasti kita akan mendapatkan nilai yang pasti dari konstanta lain. Nah, karena A-nya sudah 0, sudah hilang, maka pasti kita mendapatkan konstanta lainnya, yaitu B. Nah, dilihat dari perhitungan penurunannya, kita dapatkan ternyata B itu sama dengan 2. Nah, setelah itu, sama seperti tadi, nah karena A-nya sudah jadi 0, sekarang giliran B untuk menjadi 0. Bagaimana supaya B ini jadi 0? Maka dia perlu dikalikan dengan 0. Nah, bagaimana cara membuat X plus 1 menjadi 0? Ya berarti ditambah sama min 1 ya. Kalau yang bagi yang bingung, tinggal kita tuliskan saja X plus 1 ini sama dengan 0. Maka X sama dengan min 1 agar hasil dari X plus 1 menjadi 0. Maka sekarang kita ganti semua persamaan ini. X-nya ganti semua X-nya persamaan ini menjadi min 1. Nah, maka kita peroleh min 5 min 4 sama dengan A min 3 plus B kali 0. Ini B-nya sudah 0, maka pasti kita mendapatkan konstanta lainnya. Nah, ternyata setelah kita dapatkan menjadi A sama dengan 3. Nah, kemudian kita substitusikan masing-masing konstantanya tadi ke dalam persamaannya sudah kita misalkan di awal. Nah, ternyata kita dapatkan 5x min 4 per x kuadrat min x min 2 itu sama dengan pecahan parsialnya yang berupa 3 per x plus 1 plus 2 per x min 2. Jadi kembali ya ke bentuk awalnya nih, bentuk awalnya yang paling sederhana. Jadi intinya dari cara ini sebenarnya adalah kita menguraikan hasil penjumlahan pecahan parsial menjadi bentuk pecahan parsialnya sebelumnya. Jadi yang awalnya sudah terjumlahkan, kita berusaha uraikan kembali menjadi pecahan yang lebih sederhana.
Itu intinya dari dekomposisi. Nah, apa sekarang yang dimaksud dengan integral dekomposisi pecahan parsial? Nah, jadi dalam integral itu banyak kan fungsi yang diintegralkan. Nah, salah satunya yang diintegralkan itu adalah bentuk hasil dari penjumlahan pecahan parsial. Nah, itu bentuk hasil penjumlahannya ya. Nah, nah kalau dia bentuknya masih sama seperti ini cukup sulit untuk diintegralkan. Memang sangat sulit ya untuk diintegralkan. Nah, cara paling gampangnya adalah metodenya dengan menggunakan dekomposisi. Jadi hasil penjumlahan ini kita awalnya tahu kalau ini adalah berupa hasil penjumlahan pecahan parsial. Nah, kita usaha untuk uraikan kembali menjadi pecahan parsial. Nah, kita sudah hitung panjang-panjang, jadi saya langsung substitusi saja. Ternyata integralnya dari pertanyaan soalnya 5x min 4 per x kuadrat min x min 2 kali dx itu sama dengan integral dari parsialnya, yaitu 3 per x plus 1 plus 2 per x min 2. Kenapa harus diubah menjadi pecahan seperti ini? Karena di integral itu sebenarnya jarang kita menghitung langsung kalau berupa bentuknya pembagian dan perkalian. Lebih gampang kalau kita hitungnya dalam bentuk penjumlahan. Oke ya, jadi lebih gampang kalau kita hitungnya dari penjumlahan dan perkalian. Makanya setiap kali kalian mengerjakan integral, salah satunya seperti yang trigonometer kemarin, kalau masih bentuknya sin kali cos atau cos kuadrat, ya artinya cos kali cos, atau sin kuadrat pangkat 4, sin kuadrat itu artinya sin kali sin, itu selalu diubah menjadi bentuk pecahan. Seperti 1 plus cos 2x. Nah, itu maaf, bentuk penjumlahan ya, maksud saya bentuk penjumlahan. 1 plus cos 2x itu bentuk penjumlahan. Kalau misalnya cos kali sin itu sama dengan sin A plus B x plus dikurang sin A min B ya, seperti itu. Nah, itu bentuknya juga penjumlahan. Jadi intinya semua integral ini lebih gampang kalau dihitungnya dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari dekomposisi. Kita ngubah bentuk pembagian ini 5x min 4 dibagi x kuadrat min x min 2 itu menjadi bentuk pecahan seperti ini yang lebih simpel. Nah, ternyata kalau kita integralkan nih dari hasil pecahan parsialnya itu jadi sangat gampang. Terlihat ya, tinggal kita misalkan saja tiap-tiap pecahannya. Nah, seperti ini. Kemudian tiap-tiap pecahannya ini integralnya adalah ln. Kemudian dari hasil integral pemisahannya kita kembalikan lagi ke pemisahannya ke pemisahan awal yang semula. U sama dengan X per 1 misal. V sama dengan X min 2. Berarti kita kembalikan lagi. Nah, kita peroleh ini hasil integral akhirnya. Jadi daripada kita substitusi satu-satu ini, integral substitusi yang mungkin cukup ribet, kita misalkan x kuadrat min x min 2, nah lebih baik kita pecahkan dulu agar perhitungannya menjadi lebih gampang. Daripada x kuadrat min x kita substitusikan, lebih baik kalau kita substitusikan x per 1 sama x min 2. Jadi itulah tujuan integral dekomposisi. Nah, untuk hari ini saya tidak akan membahas integral ya. Jadi integral kalian sudah belajar konsepnya di sebelum-sebelum materi ini. Jadi integral yang kita pakai di dekomposisi itu sebenarnya intinya itu sebenarnya kita hanya memecahkan saja persamaannya agar bisa dihitung dengan menggunakan integral-integral metode sebelumnya. Jadi ada integral substitusi persamaan trigonometri, dan ada integral trigonometri. Nah, itu tiga itu yang kita pakai dalam integral dekomposisi. Jadi kalau tiga itu kita nggak bisa pakai, maka integral dekomposisi ya masih menjadi lebih sulit lagi. Karena dekomposisi itu intinya cuma menguraikan. Tapi dalam perhitungan integral itu harus dipelajari di materi sebelumnya. Nah, yang saya maksudkan kita coba saja ya contohnya. Nah, contoh, kita punya 2x min 1 per x kuadrat min 4 plus 3 sama dengan A per x min 1 plus B per x min 3. Nah, kenapa bisa dimisalkan seperti ini? Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, sorry ya ada kendala teknis. Nah, bagaimana kok bisa dimisalkan seperti ini? Nah, itu caranya.
Langkah pertama, dari penyebut soal di awal, tanyaan dari soalnya, kita faktorkan dulu. Kita punya x kuadrat min 4x plus 3. Nah, kita faktorkan dulu menjadi, nah kita langsung saja ya. Cara faktornya gampang, tinggal lihat dari konstantanya, yaitu 3, itu berupa hasil perkalian antara apa sama apa. Nah, 3 ini bisa aja perkalian antara 1 kali 3 atau min 1 kali min 3. Nah, tiap-tiap dari perkaliannya itu, kalau dijumlahkan harus hasilnya min 4. Nah, manakah yang cocok? Ya, tentu saja perkalian min 1 kali min 3. Min 1 ditambah min 3 itu sama dengan min 4. Maka sudah jelas faktornya x min 3, x min 1 ya. Nah, tiap-tiap faktor ini kita jadikan penyebut baru. Nah, penyebutnya adalah x min 1 sama x min 3. Nah, jadi kita akan peroleh pemisalnya seperti ini. A per x min 1, jadi x min 1-nya kita punya konstantanya A, konstanta pembilangnya A, ditambah x min 3, kita punya pembilangnya B. Nah, nanti kita misalin seperti ini. Nah, setelah kita misalin, sekarang kita nyari persamaan yang kita butuhkan seperti tadi ya. Kita nyari yang persamaannya yang datar itu. Nah, ini maksud saya. Kita jumlahkan dulu ya hasilnya. Maka kita punya x min 1, 2x min 1, x kuadrat min 4x plus 3, itu sama dengan, nah, kita harus jumlahkan dulu pecahannya. Kalau kita peroleh, nah ini saya langsung saja ya. Ceritanya kita melakukan penjumlahan pecahan biasa. Jadi langkah pertama kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu dalam penjumlahan pecahan. Kemudian pembilangnya kita kalikan silang dengan penyebutnya. Jadi misalnya A berarti dikali silang dengan sebelahnya, sebelah kanan bawahnya, berarti X min 3. Kemudian B-nya dikali dengan kiri bawah. Nah, X min 1. Jadi dikali silang ya. Kali silang. Nah, maka kita peroleh hasilnya A X min 3 plus B X min 1. Nah, ini ceritanya penyebutnya sudah sama, jadi saya jadikan satu aja. Dan hasil penyebutnya ini, perkaliannya X min 1 kali X min 3 itu kembali lagi ke awal. Menjadi X kuadrat min 4X plus 3. Nah, maka kita bisa simpulkan, kalau kita penyebutnya coret, nah itu yang paling simpel ya bahasanya, penyebutnya kita coret. Nah, kita peroleh 2X min 1 sama dengan A X min 3 plus B X min 1. Nah, bentuk seperti ini kita sudah dapatkan. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal misalkan masing-masing X ini supaya mendapatkan nilai konstanta dari A dan B. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, caranya adalah kita harus membuat salah satu konstantanya menjadi 0. Oke, bagaimana cara membuat konstantanya A menjadi 0? Ya, tentu saja kita kalikan dengan 0. Bagaimana caranya? Ya, kita buat X min 3-nya sama dengan 0. Berarti X min 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan 3. Sekarang kita substitusikan. Misal, X sama dengan 3. Maka kita peroleh 2 kali 3 min 1 sama dengan A dikali 3 kurang 3, 0, plus B dikali 2, maaf, 3 dikurang 1, 2 ya. Nah, maka 2 kali 3, 6, dikurang 1, 5. A kali 0 ya 0, plus B kali 2, 2B. Maka kita peroleh B-nya 5 per 2. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita harus membuat B-nya menjadi 0. Bagaimana caranya? Berarti kita membuat X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Maka kita sekarang misalkan nih. Misal, X sama dengan 1. Maka kita peroleh 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan A dikali 1 dikurang 3 min 2 plus B dikali 1 kurang 1, 0. Maka kita peroleh, saya langsung tulis di sini saja, 2 dikurang 1, 1, sama dengan A dikali min 2, min 2A, plus B kali 0, 0. Maka kita peroleh A-nya sama dengan min
setengah ya. Nah, sudah sama dengannya saya screenshot dari PDF, maka kita peroleh bentuk pecahan parsialnya menjadi, nah jadi inilah bentuk pecahan parsial dari 2x min 1 per x kuadrat min 4x plus 3. Itu menjadi A-nya kita substitusi ke pemisalan kita yang di sini. Nah, ini kita substitusikan, maka menjadi setengah, A-nya kita ganti setengah, penyebutnya jadi x min 1, ya kan? Jadi pemisahan awal A per X min 1 berarti A-nya sekarang kita ganti min setengah, plus B, B-nya ternyata kita dapat 5 per 2, kita substitusikan 5 per 2 per X min 3. Nah, sudah dapat nih, ternyata bentuknya 2X min 1 per X kuadrat min 4X plus 3 itu sama dengan min 1 per 2 kali X min 1 ditambah 5 per 2 kali X min 3. Inilah bentuk pecahan sederhananya. Nah, kalau kita sudah dapat bentuk pecahan sederhananya, maka lebih mudah kita mengintegralkan bentuk 2X min 1 per X kuadrat min 4X plus 3 dengan bentuk pecahan sederhananya. Nah, jadi integralnya ini, integralnya dari 2X min 1 per X kuadrat min 4X plus 3, jangan lupa dx ya, kalau setiap kali integral, dx, itu sama dengan integral dari pecahan parsialnya ya. Pecahan parsialnya yaitu min 1 per 2 X min 1 plus 5 per 2 X min 3. Jangan lupa dx. Nah, tadi seperti yang saya katakan, saya tidak akan membahas lebih lanjut integralnya. Itu konsepnya sudah ada di materi-materi sebelumnya. Nanti silakan dipelajari lagi. Nanti hasil integralnya dari ini itu sama dengan yang terscreenshot di sini ya. Nah, ada di bawahnya ini, di soalnya yang bagian kiri, itu ada hasil integralnya. Min setengah ln X min 1 plus 5 per 2 ln X min 3 plus C. Itulah hasil dari integral dekomposisinya. Nah, jadi intinya dekomposisi itu sebenarnya memudahkan kita dalam perhitungan integral. Dengan cara kita memecahkan bentuk pecahannya ini menjadi pecahan yang lebih sederhana. Oke ya, gampang ya. Nah, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan mungkin. Tidak ada? Apa ini terlalu gampang atau saya ternyata nggak ada penontonnya? Oh, ada banyak. Oke, semoga paham ya. Ini materi yang integral yang mungkin paling sulit karena ini gabungan dari semuanya. Bisa aja kalian ketemu di integral dekomposisi ini ada integral trigonometri, bisa aja ada integral substitusi trigonometri, ada aja juga integral akar ya, integral substitusi akar. Nah, itu lumayan sulit jadinya. Oh, ada yang ingin tanya nih kayaknya. Oh, paham. Wow, luar biasa ya. Ini saya cuma screenshot saja, jadi sorry, mohon maaf ya. Nah, apakah ini mau dibahas juga untuk bentuk yang selanjutnya? Untuk yang soal selanjutnya, jadi soal selanjutnya itu juga sama, intinya kita faktorkan dulu, kemudian tiap-tiap faktornya kita jadikan penyebut. Nah, itu intinya dari pengerjaan soal dekomposisi. Intinya kita faktorkan dengan benar. Kalau kalian salah memfaktorkan, maka sepanjangnya nanti salah. Jadi usahakan kalian belajar faktor yang benar ya.